kita melanjutkan dialog kita kali ini bersama dengan Ibu Lisa Sumarto, financial planner. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bagaimana agar kepercayaan dari satu perusahaan investasi itu bisa kita pegang begitu. Belum tentu juga perusahaan investasi atau lembaga keuangan yang besar, tapi tidak juga bisa memberikan satu keamanan. Ini bagaimana agar kita tidak dihampiri rasa was-was begitu, Bu Lisa? Ya, yang harus kita pahami juga ya, pertama adalah seberapapun besarnya suatu perusahaan ya, yang namanya investasi itu bisa juga rugi. Tapi beda kalau misalnya tujuannya memang buat menipu, ini beda ya dengan rugi dan menipu. Karena menipu tuh biasanya apa? Uangnya dibawa lari. Sedangkan kalau rugi, mungkin keadaan market, keadaan pasar saham tidak bisa mengakomodir saat ini, maka hasilnya akan turun dan otomatis investasi kita akan rugi. Ya. Oke, artinya lembaga keuangan mungkin ada yang sudah terdaftar di OJK itu tidak mungkin atau hampir tidak bisa lah melakukan kecurangan atau penipuan begitu Iya, kita hampir katakan. tidak mungkin karena untuk bisa mengeluarkan produk ini atau mengelola dana masyarakat kan sudah ada filteringnya ya. Banyak sekali persyaratannya bagaimana sebuah lembaga keuangan ini bisa mengelola dan menerbitkan suatu produk. Oleh sebab itu sangat sulit untuk ya istilahnya kalau tujuannya menipu gitu ya. Tapi mungkin karena kesalahan manajemen, mungkin karena krisis ekonomi di suatu negara dan di krisis global juga, sehingga investasi ini bisa turun dan bisa rugi yang besar seperti yang sudah kita alami di 98, di 2004, di 2008 itu yang terjadi. Bu Lisa, kalau kita lihat semboyan high risk high return itu masih visible nggak sih untuk sekarang ini? Iya, betul. Kalau kita bisa, mau dengan tingkat bunga di atas 10% begitu masih bisa kita katakan bahwa itu aman. Kalau di atas 10%, kalau ini memang misalnya ya produk ini, contohnya aja ya saya berikan contoh, obligasi itu bisa menghasilkan di atas 10%, ORI bisa menghasilkan di atas 10%, reksadana pendapatan tetap bisa menghasilkan di atas 10%. Apakah aman? Tingkat keamanan bisa kita manage, risikonya bisa kita manage dengan cara adalah ya udah kita memang menggunakan dana ini at least buat 3 tahun lah, bukan buat 1 tahun, sehingga resikonya juga bisa mengecil. Iya, kalau untuk reksadana atau mungkin ini ada kebutuhan-kebutuhan dalam domestik keluarga untuk pendidikan anak dan lainnya, ini kita akan menginvestasikan atau menabungnya di mana pos-posnya begitu dana itu? Iya, kalau untuk dana pendidikan biasanya kita sudah, ini suatu hal yang memang bisa boleh dibilang adalah hal yang utama yang kita pikirkan kalau kita ingin mengelola dana ya di dalam rumah tangga domestik ya. Nah, biasanya kalau dana pendidikan kita sudah bisa atur kan, karena kita sudah mengetahui kapan masuk SD, kapan masuk SMP, kapan masuk SMA, kapan masuk kuliah. Nah, justru ini tepat sekali, kita sudah bisa mengetahui jangka waktunya, sehingga kita dengan mudah bisa memilih produk-produk investasi yang sesuai, karena memang sudah banyak produk-produk investasi yang disesuaikan dengan jangka waktu si investor. Seperti contohnya reksadana begitu ya, betul, Bu Lisa. Nah, ini terakhir tips bagi masyarakat yang ingin berinvestasi seperti apa agar tidak terjebak penipuan? Nomor 1, memang jangan terpukau dengan return yang tinggi. Terus kemudian kita juga harus memahami bahwa kalau kita investasi harus memikirkan untuk jangka panjang. Terus ketiga juga kita mau nggak mau memang harus mempelajari dulu siapa ini penerbit, siapa pengelola dananya ini. Tentunya kita bisa cek ya, sekarang sudah banyak mediasi-mediasi di mana kita bisa mengetahui siapa yang mengelola dana ini. Terus kemudian dan jangan lupa, jangan sampai kita karena terpukau dengan return yang tinggi sampai-sampai kita berhutang untuk bisa ya udahlah, saya hutang dulu untuk bisa mendapatkan uang yang untuk mendapatkan artinya uang perusahaan yang investasi harus kita recheck mungkin di OJK begitu, ada listnya begitu ya. Ada listnya. Bu Lisa, terima kasih telah hadir dan bergabung memberikan informasi kepada kita pagi ini, Bu Lisa. Sama-sama. Demikian dialog kita pagi ini dan kami punya informasi ini mengenai memilih investasi harus sesuai dengan profil Anda sebagai investor. Sesaat lagi.